Langkah yang sangat tepat diambil PSSI. Hanya gara-gara klub papan bawah Premier League Inggris, Manchester United, sehingga terjadi konflik di kawasan sepak bola Asia Tenggara. PSSI tak diakui AFF sehingga PSSI memutuskan untuk keluar dari Federasi AFF. FIFA merestui keputusan PSSI tersebut. Simak penjelasan dan fakta lengkapnya berikut ini. Tak perlu berpikir lama lagi, semua demi negara nenek moyangnya. Cita-cita dan harapan tinggi oleh Romeni terhadap negara Indonesia dengan membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 menjadi alasan kuat oleh Romeni mau dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Beginilah pernyataan oleh Romeni yang bikin semuanya terharu. Geger dan geger lagi, semuanya belum usai sampai saat ini. ASEAN semakin memanas, pemain timnas Indonesia yang dikirim untuk ASEAN All-Star yakni Muhammad Ferrari tidak dilepas oleh klubnya Persija. Lantas siapa nanti yang akan menggantikannya? Apa alasan Ferrari tidak dilepas Persija? Simak baik-baik. Kongres tahunan PSSI akan segera digelar dalam waktu dekat ini. Yang menjadi perhatian adalah waktunya yang begitu mepet dengan agenda timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Apa yang sebenarnya akan dibahas PSSI dalam kongres tersebut? Semua sedang menunggu hasil kongres itu. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Langkah yang sangat tepat diambil PSSI. Hanya gara-gara klub papan bawah Premier League Inggris, Manchester United, sehingga terjadi konflik di kawasan sepak bola Asia Tenggara. PSSI tak diakui AFF sehingga PSSI memutuskan untuk keluar dari Federasi AFF. FIFA merestui keputusan PSSI tersebut. Simak penjelasan dan fakta lengkapnya berikut ini. Hanya gara-gara tim papan bawah Premier League, yakni Manchester United, kini malah memunculkan banyak drama yang terjadi di ASEAN. Drama ini pertama kali muncul saat kontroversi pemanggilan pemain ke ASEAN All-Star untuk fans Indonesia. Mereka tak setuju jika pemain bintang timnas bermain di ASEAN All-Star guna menghadapi setan merah. Sebaliknya, pengamat sepak bola yang ada di negara lain malah berharap agar semua pemain terbaik Indonesia bisa ikut serta untuk sama-sama menghadapi Manchester United. Momen inilah yang akhirnya membuat Federasi Sepak Bola ASEAN, yakni AFF, turun tangan. Mereka mengaku kecewa dengan Indonesia yang terkesan tidak mau diajak kerja sama untuk memeriahkan acara tur pramusim yang dijalani oleh Manchester United. Akan tetapi, hal itu langsung mendapatkan respons dari Erick Thohir. Lantas respons seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Iya, saat ini sudah ada 17 pemain yang telah dipanggil ke ASEAN All-Star. Dari 17 pemain tersebut, Indonesia cuma menyumbangkan 2 pemain, yakni Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam. Keduanya adalah pemain yang diizinkan oleh PSSI untuk bertanding melawan Manchester United pada tanggal 28 Mei 2025 mendatang. Sementara pemain yang lain sampai saat ini belum ada informasi lanjutan, terutama bagi para pemain abroad yang bermain di Eropa. Akan tetapi tampaknya khusus pemain yang bermain di Eropa, mereka tak akan diizinkan untuk ikut bergabung ke ASEAN All-Star. Tentunya dengan alasan kuat, yakni ingin fokus bersama timnas Indonesia. Keputusan yang dilakukan oleh Indonesia dengan tidak mau melepas pemain terbaiknya akhirnya menimbulkan kekecewaan bagi AFF sebagai Federasi Sepak Bola ASEAN. Apa yang dilakukan oleh Indonesia dengan mengirimkan Ferrari dan Asnawi sejatinya sah-sah saja. Jadi intinya, jika AFF ingin protes kepada Indonesia, mereka seharusnya juga protes ke negara lain, karena sama-sama tidak melepas beberapa pemain terbaiknya. FAM dan Federasi AFF sakit hati dan tidak mengakui timnas Indonesia untuk ASEAN All-Star melawan Manchester United. Nantinya tuan rumahnya adalah Malaysia, karena pertandingannya akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil. Uniknya, ada salah satu pengamat sepak bola Malaysia yang ingin Jay Itzes menjadi kapten ASEAN All-Star. Sebuah keinginan yang tampaknya sangat sulit terjadi. Banyak yang menilai jika Jay Itzes menolak tawaran tersebut
karena dirinya ingin fokus ke timnas Indonesia. Penolakan itulah yang tampaknya membuat FAM dan AFF sakit hati sebagai panitia penyelenggara. Mereka benar-benar kecewa dengan Indonesia, bahkan saking kecewanya FAM sudah tidak mau mengakui lagi timnas Indonesia. Entah benar atau salah, tapi kabar ini sudah beredar luas ke beberapa media nasional. Jika konflik seperti itu terus terjadi, maka sepak bola yang ada di kawasan ASEAN bakal sulit maju dan tidak akan bisa bersaing dengan negara-negara kuat lainnya. Kalau solidaritas ASEAN hanya slogan tanpa implementasi nyata, jangan harap sepak bola kita bisa mengejar ketertinggalan dari Jepang, Korea Selatan, bahkan Timur Tengah, ujar seorang analis olahraga asal Thailand. Dengan masalah yang terjadi kini, membuat fans Indonesia tampaknya sudah muak dengan AFF sebagai Federasi Sepak Bola ASEAN. Mereka tetap tidak bisa menghormati keputusan dari Indonesia, terutama soal melepas pemain ke tim ASEAN All-Star. Harusnya AFF sadar karena Indonesia masih memiliki kesibukan lain yakni di babak kualifikasi Piala Dunia. Kesibukan itulah yang membuat Indonesia begitu berat melepas pemain terbaik mereka hanya untuk bermain melawan Manchester United. Namun jika semua itu dilakukan hanya untuk menghambat timnas Indonesia, maka memilih keluar dari AFF adalah sebuah keputusan terbaik. Semoga saja FIFA merestui apabila Indonesia keluar dari AFF, toh langkah Indonesia menuju Piala Dunia akan lebih mudah jika Indonesia keluar dari federasi sampah AFF tersebut. Lagian, sampai saat ini belum ada manfaat nyata saat Indonesia bergabung ke AFF, malah kerugianlah yang dialami oleh timnas Garuda. Soal keluar dari AFF, pastinya Alex Pastur juga setuju karena menurutnya level Indonesia sudah bisa bersaing di Asia bukan ASEAN lagi. Justru jika tetap bertahan di AFF, maka sepak bola Indonesia akan semakin sulit berkembang karena fokusnya hanya untuk mengalahkan tim-tim tetangga seperti Thailand hingga Vietnam. Berbeda ketika Indonesia bermain di level Asia, pasti mereka akan fokus bagaimana melawan tim-tim besar seperti yang sudah mereka lakukan selama ini. Waktu melawan Arab Saudi, Australia, hingga Bahrain. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju timnas Indonesia keluar dari federasi sampah AFF tersebut? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Tak perlu berpikir lama lagi, semua demi negara nenek moyangnya. Cita-cita dan harapan tinggi oleh Romeni terhadap negara Indonesia dengan membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 menjadi alasan kuat oleh Romeni mau dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Beginilah pernyataan oleh Romeni yang bikin semuanya terharu. Ole Romeni menilai bahwa keputusan bergabung ke timnas Indonesia sudah tepat. Ole mulai menjadi bagian dari timnas Indonesia sejak bulan Maret ini. 2-1 melawan Australia dan Bahrain jadi bukti bahwa dia adalah sosok yang tidak bisa dipandang remeh. Apalagi Indonesia memang butuh pemain tajam di lini serang untuk bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ole Romeni menjelaskan bahwa bergabung ke timnas Indonesia memiliki kebanggaan tersendiri. Menurutnya, negara ini memiliki fanatisme yang tinggi terkait dengan sepak bola. Selain itu, hampir semua masyarakat memberikan dukungan saat timnas berlaga. Faktor tersebut yang membuat dia semakin yakin untuk mengambil keputusan ini. Pertama-tama merupakan kehormatan sangat besar dapat bermain untuk negara besar. Sepak bola sangat hidup di negara ini. Semua orang sangat antusias dan itu terlihat jelas di stadion dan penjuru negeri, kata Ole Romeni dilansir bolasport.com dari laman Kita Garuda. Pemain asal Oxford United ini melihat Indonesia jadi negara yang cukup dekat dengan sepak bola. Dia juga sudah merasakan atmosfer tampil di stadion megah dan bermain bola di pinggiran sepak bola. Mereka memiliki tujuan yang sama yakni ingin sama-sama ingin merayakan sepak bola. Saat saya melihat permainan di stadion, saya merasa sangat terhubung dengan banyak pemain dan saya juga bermain dengan anak-anak di suatu pemukiman Jakarta yang sangat berarti bagi saya. Seluruh pengalaman ini membuat saya sangat tertarik untuk bergabung. Jadi bagi saya itu bukan keputusan yang sulit, lanjutnya.
Ole menambahkan dukungan dari supporter sudah terasa sejak rumornya bergabung ke timnas muncul. Saat itu banyak dukungan yang dikirimkan melalui media sosialnya. Menurutnya, ini jadi bukti bahwa pemain dan supporter memiliki kedekatan tersendiri dan harus saling mendukung. Awalnya, saya sudah melihatnya sebelumnya saat bermain di Utrecht, jadi itu tidak terlalu mengejutkan. Namun, itu semua penuh dengan cinta, dan saya berusaha untuk membalasnya sebanyak yang saya bisa, tutup Ole. Geger dan geger lagi, semuanya belum usai sampai saat ini. ASEAN semakin memanas, pemain timnas Indonesia yang dikirim untuk ASEAN All-Star yakni Muhammad Ferrari tidak dilepas oleh klubnya Persija. Lantas siapa nanti yang akan menggantikannya? Apa alasan Ferrari tidak dilepas Persija? Simak baik-baik. Persija Jakarta dikabarkan tidak akan melepas Muhammad Ferrari untuk bergabung membela ASEAN All-Stars melawan Manchester United. Pernyataan itu mengundang komentar dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebelumnya, pelatih Persija Carlos Pena memastikan bahwa Muhammad Ferrari harus fokus bersama Persija di beberapa pertandingan Mei 2025. Ada target yang diharapkan bisa didapatkan Persija di sisa 4 pertandingan terakhir Liga 1 2024/2025. Persija akan menjalani laga terakhir Liga 1 2024/2025 melawan Malut United pada 24 Mei 2025. Setelah itu, 4 hari kemudian ASEAN All-Stars akan melawan Manchester United pada laga uji coba di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Selain Muhammad Ferrari, ada Asnawi Mangkualam yang juga dipanggil ke ASEAN All-Stars. Untuk Asnawi Mangkualam sudah diberikan izin oleh klubnya asal Thailand, Port FC. Ini karena kompetisi di Thai League 1 sudah selesai pada 30 April 2025. Asnawi Mangkualam bisa menjadi wakil Indonesia menghadapi klub asal Inggris tersebut. Saya tidak tahu Muhammad Ferrari batal atau gak, kata Erick Thohir saat ditemui awak media termasuk bolasport.com Selasa 29 April 2025. Pemain itu kan milik klub ya seperti Ferrari yang sekarang di Persija. Pastinya Ferrari harus mendapatkan izin dari klubnya dulu, lanjutnya. Erick Thohir akan melaporkan permasalahan ini ke Badan Tim Nasional. Nantinya akan diputuskan apakah ada wakil Indonesia di ASEAN All-Stars atau tidak. Selain itu, Erick Thohir juga harus berkomunikasi dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sebab ada rencana Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025. Pemusatan latihan itu dilakukan sebagai persiapan Timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Saya masih menunggu jawaban dari Coach Patrick Kluivert. Apakah Asnawi Mangkualam dan Ferrari ini dipanggil atau tidak karena kami akan ada pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025, kata Erick Thohir. Apakah pemain-pemain ini dibutuhkan atau tidak? Ya lihat nanti. Soalnya ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang cedera, tutupnya. Kongres tahunan PSSI akan segera digelar dalam waktu dekat ini. Yang menjadi perhatian adalah waktunya yang begitu mepet dengan agenda Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Apa yang sebenarnya akan dibahas PSSI dalam kongres tersebut? Semua sedang menunggu hasil kongres itu. Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan bahwa kongres tahunan PSSI bakal digelar di Jakarta tepat sehari sebelum Timnas Indonesia lawan Cina. Ini disampaikan langsung oleh Yunus Nusi bahwa dalam Kongres Tahunan PSSI 2025 ini nanti akan ada beberapa hal yang dibahas. Ada beberapa hal yang bakal dibahas dalam Kongres ini, tentu saja soal laporan pertanggungjawaban. Setelah penyampaian laporan keuangan PSSI 2024 akan dilanjutkan dengan rencana anggaran 2025. Kemudian juga akan dibahas program PSSI 2025, serta ada pembahasan soal perubahan statuta.
Untuk Kongres Tahunan PSSI ini pastinya akan diikuti oleh 38 asosiasi provinsi Asprof dari Asprof Aceh hingga Asprof Papua Barat Daya nantinya. Tentu saja dalam Kongres Tahunan ini akan diikuti oleh Federasi Futsal Indonesia FFI hingga Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia ASBWI sebagai peninjau. Setelah itu akan diikuti oleh sebanyak 18 klub Liga 1, 16 tim Liga 2, hingga 16 perwakilan klub Liga 3. Yunus Nusi mengatakan untuk Kongres Tahunan PSSI ini bakal digelar di Jakarta, tepat sehari sebelum Timnas Indonesia melawan Cina, yakni tepatnya pada Rabu 4 Juni 2025. Pasalnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Setelah menghadapi Cina, Timnas Indonesia akan langsung berjuang kembali melawan Jepang. Tanggal 4 Kongres, tanggal 5 pertandingan Timnas Indonesia, tanggal 6 Idul Adha, ujar Yunus Nusi kepada awak media termasuk Bola Sport. Di kantor LIB Menara Mandiri, Jakarta, Senin 28 April 2025. Tugas berat menanti Patrick Kluivert. Jelang menghadapi pertandingan penting melawan Cina dan Jepang, PSSI memberikan harapan besar kepada sang pelatih Patrick Kluivert. Wah, kira-kira apa ya itu? Mampukah Patrick Kluivert menjawab tantangan PSSI tersebut? Berikut penjelasannya. Sekjen PSSI Yunus Nusi berharap pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, datang lebih cepat untuk mempersiapkan pemusatan latihan TC jelang menghadapi Cina dan Jepang. Timnas Indonesia masih memiliki 2 laga sisa dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pertandingan ini menjadi laga penting buat Timnas Indonesia untuk bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, saat ini Timnas Indonesia menempati posisi keempat klasemen Grup C dengan mengemas 9 poin. Jepang memimpin klasemen Grup C dengan perolehan 20 poin dan mereka sudah dipastikan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang bakal menemani Jepang lolos ke Piala Dunia 2026 dari Grup C belum bisa dipastikan. Dengan sisa 2 laga ini, bahkan Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos otomatis dengan finish di posisi kedua klasemen. Syaratnya Indonesia harus bisa meraih 2 kemenangan, sementara Australia serta Arab Saudi harus terpeleset atau kalah ketika menghadapi Jepang dan Bahrain. Apabila duel Arab Saudi versus Australia dalam laga terakhir mereka imbang, Timnas Indonesia berpeluang lolos otomatis jika menang dalam 2 laga beruntun. Akan tetapi kalau Australia menang dalam duel terakhir melawan Arab Saudi, ceritanya akan berbeda. Oleh karena itu, untuk saat ini target paling realistis Timnas Indonesia yakni finish di posisi 4 besar. Pasalnya, tim yang finish di posisi ketiga dan keempat berpeluang lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan segala kemungkinan peluang Timnas Indonesia ini, PSSI berharap Patrick Kluivert bisa datang lebih cepat untuk merencanakan TC Timnas Indonesia jelang melawan Cina dan Jepang. Erick Thohir bakal mengundang 5 tim top Eropa untuk beruji coba dengan Timnas Indonesia bulan November mendatang. Namun terlebih dahulu, Timnas Indonesia harus lolos terlebih dahulu ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pramusim tahun ini, memang Indonesia kembali harus gigit jari karena tidak ada tim Eropa yang mau mampi. Justru negara tetangga Malaysia malah kedatangan tim sekelas Manchester United, meski Setan Merah sekarang terdampar di klasemen bawah Liga Premier Inggris. Tetapi MU tetaplah MU, salah satu tim terbesar di Inggris, sehingga kedatangan mereka pasti mendapatkan atensi yang sangat banyak dari para penggemar di Asia Tenggara. Tapi Erick Thohir ternyata bisa saja mendatangkan beberapa tim top Eropa ke Indonesia, tapi kali ini levelnya timnas bukan klub lagi. Tentunya adalah untuk diajak beruji coba dengan Timnas Indonesia agar pemain terlatih beruji coba dengan level timnas yang lebih tinggi peringkatnya. Beberapa tim berpeluang didatangkan oleh Erick Thohir ke Indonesia,
peringkat yang jauh dari peringkat timnas Indonesia. Pada bulan depan, Malaysia dan AFF akan disibukkan dengan kedatangan Manchester United. Meski saat ini terus mendapatkan masalah, namun pihak Malaysia dan AFF yakin jika mereka akan sukses menjamu Manchester United. Kesuksesan itu bisa dilihat dari kepuasan tim serta banyaknya fans yang nonton. Dan jika itu terjadi, hampir dipastikan Malaysia akan semakin sombong kepada timnas Indonesia. Mereka akan menilai Indonesia tak bisa melakukan dengan apa yang dilakukan oleh Malaysia tahun ini. Namun PSSI tak ambil pusing, mengingat saat ini timnas Indonesia fokus untuk 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini bukanlah mengundang klub, tapi mencari cara bagaimana timnas Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satu cara yang bisa membuat timnas Indonesia semakin kuat adalah dengan menjalani uji coba dengan tim lain. Tapi untuk timnas Indonesia yang diajak uji coba tentunya juga timnas bukan klub, dan itu bisa dilakukan saat FIFA Matchday. Tapi sebelum melakukan hal ini, timnas Indonesia harus memastikan dulu lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan situasi ini, wajar saja jika timnas Indonesia tidak tertarik dengan agenda ASEAN All-Star melawan Manchester United. Karena fokus utama skuad Garuda saat ini adalah bagaimana cara mengalahkan Cina di Stadion GBK, baru kemudian bagaimana cara meredam serangan dari timnas Jepang yang menjadi tim terakhir yang bakal dilawan oleh skuad asuhan Patrick Kluivert. Jika 2 rintangan tersebut bisa diselesaikan dengan baik, maka Indonesia sudah bisa berpikir untuk mencari lawan tanding di FIFA Matchday. Selanjutnya tepatnya bulan September mendatang. 5 tim top Eropa siap didatangkan untuk melawan Indonesia. Sebelumnya Norwegia menjadi salah satu tim yang bersedia melawan timnas Indonesia. Norwegia adalah negara yang diperkuat Erling Haaland, namun apabila itu sulit direalisasikan, ada cara lain yang bisa saja dilakukan oleh Erick Thohir. Cara yang dimaksud adalah dengan mendatangkan Manchester City. Jika Manchester City datang, maka Erling Haaland pastinya juga ikut bermain. Namun untuk tahun ini tampaknya tidak bisa karena The Citizens akan bermain di ajang Piala Dunia antar klub. Mungkin tahun depan waktu yang paling cepat melihat Manchester City bermain di GBK. Jika Manchester City mampu didatangkan oleh Erick Thohir, maka pastinya bakal membuat tetangga sebelah kepanasan. Menurut data yang ada, fans Manchester City di Indonesia ternyata juga sangat banyak. Meski kebanyakan mulai menyukai Manchester City, semenjak tim tersebut dipegang oleh Mansour bin Zayed Al Nahyan, yang merupakan anggota keluarga kerajaan Abu Dhabi dan wakil presiden Uni Emirat Arab. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju apabila PSSI mengundang Manchester City untuk uji coba dengan timnas Indonesia sehingga membuat tetangga Malaysia kepanasan? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Mantap, ini dia baru top. Marcelino Ferdinand, pemain muda lokal kebanggaan fans timnas Indonesia, guncangkan sepak bola Inggris. Performa oke, percaya diri semakin meningkat, siap menjadi pemain andalan Patrick Kluivert guna membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand lagi-lagi mencetak gol untuk Oxford United U21. Kali ini yang menjadi korban pemain kesayangan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, itu adalah Luton Town U21. 1. Marcelino Ferdinand kembali unjuk gigi bareng Oxford United U21 bermain di Kenilworth Road pada Selasa 29 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Marcelino Ferdinand bermain sebagai starter. Di menit 20, gelandang 20 tahun itu menggandakan keunggulan Oxford United U21 menjadi 2-0. Marcelino menggandakan keunggulan. Kaswai memberikan bola kepada Marcelino Ferdinand yang sudah menunggu di kotak penalti. Dengan tenang, Lino memanfaatkan peluang menjadi gol. Tulis akun Instagram Oxford United Academy, yakni @academyofch. Sebelumnya di menit ketiga, Oxford United U21 membuka keunggulan lewat gol yang dilesakan Louis Griffiths. Sayangnya, keunggulan 2-0 ini tidak dipertahankan hingga akhir.
Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 2-2. Bagi Marcelino Ferdinand, ini bukan yang pertama mencetak gol untuk Oxford United U21. Sebelumnya pada Januari 2025, ex-pemain Persebaya Surabaya ini mencetak 2 gol saat sang tim menang 6-0 atas Banbury di ajang Oxfordshire Senior Cup 2024 hingga 2025. 2. Tambah jam terbang. Di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025, Marcelino Ferdinand sempat masuk bench di 4 pekan beruntun pekan 14 hingga 17. Namun setelah membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Marcelino Ferdinand tak pernah lagi masuk bench untuk laga Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025. Karena itu kesempatan bermain bersama Oxford United U21 dibutuhkan Marcelino Ferdinand demi menjaga sentuhan bolanya. Biar bagaimanapun, Marcelino Ferdinand merupakan aset bagi sepak bola Indonesia. Terdekat, Marcelino Ferdinand akan memperkuat timnas Indonesia saat menantang Jepang di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 Juni 2025. Marcelino Ferdinand dipastikan absen melawan Cina pada 5 Juni 2025 karena terkena akumulasi kartu kuning. Satu yang pasti, pelatih Patrick Kluivert bahagia mendengar sang pemain rutin bermain dan mencetak gol untuk tim yang dibela. Indonesia selalu bikin berkesan para pemain naturalisasi, salah satunya Dean James, yang mempunyai keinginan untuk terus membuat momen-momen berkesan bersama timnas Indonesia. Apa sebenarnya yang membuat para pemain naturalisasi ini betah dan kerasan ketika bergabung dengan timnas Indonesia? Simak baik-baik. Dan James sudah merasakan debut bersama timnas Indonesia pada bulan Maret lalu. Dia mendapatkan caps perdana saat pertandingan melawan Australia dengan berposisi sebagai winger kiri. Penampilannya saat itu cukup apik dan dipercaya Patrick Kluivert bermain dalam 90 menit. Namun Dan hanya menunggu di bangku cadangan saat pertandingan kandang melawan Bahrain. Dan James menjelaskan sebuah momen spesial saat dia bisa mendapatkan kesempatan debut. Tentunya dua juga menikmati saat timnas bisa menang melawan Bahrain meski tidak bermain. Dia menilai bahwa atmosfer pertandingan tersebut cukup luar biasa dan ini yang cukup membekas. Perasaan itu luar biasa, saya mulai melawan Australia dan itu menyenangkan untuk memiliki pertandingan pertama saya. Atmosfer melihat rekan baru saya yaitu sangat menyenangkan, sayangnya saya tidak bermain di sini, dalam kurung Jakarta. Atmosfer melihat rekan baru saya yaitu sangat menyenangkan, sayangnya saya tidak bermain di sini, dalam kurung Jakarta. Pemain asal Go Ahead Eagles ini melanjutkan, mereka harus bisa menjaga momentum yang ada. Apalagi masih ada 2 pertandingan penting pada bulan Juni nanti melawan Cina dan Jepang. Mungkin kita perlu memenangkan banyak pertandingan sebanyak yang kita bisa dan kemudian lanjutnya. Salah satu pengalaman terbaiknya adalah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pasalnya ada puluhan ribu supporter yang hadir langsung di stadion untuk memberikan dukungan. Mereka juga memberikan kesan positif dengan membawa hadiah untuk semua pemain yang sudah bertarung di lapangan. Mereka mengirim banyak hadiah dan segalanya, jadi ingin mengucapkan terima kasih dan tetap dukung kami di hari baik dan buruk, terangnya. Dan menegaskan bahwa semua pemain siap memberikan segalanya di lapangan. Dia berharap akan banyak dukungan yang hadir pada bulan Juni nanti karena pertandingan tersebut sangat penting. Kami akan memberikan 100% di setiap pertandingan, itu normal menurutku dan aku berharap melihat kalian pada bulan Juni, ujarnya. Indonesia yang diajak uji coba tentunya juga timnas bukan klub, dan itu bisa dilakukan saat FIFA Matchday. Tapi sebelum melakukan hal ini, timnas Indonesia harus memastikan dulu lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan situasi ini, wajar saja jika timnas Indonesia tidak tertarik dengan agenda ASEAN All-Star melawan Manchester United. Karena fokus utama skuad Garuda saat ini adalah bagaimana cara mengalahkan Cina di Stadion GBK, baru kemudian bagaimana cara meredam serangan dari timnas Jepang yang menjadi tim terakhir yang bakal dilawan oleh skuad asuhan Patrick Kluivert.
Jika dua rintangan tersebut bisa diselesaikan dengan baik, maka Indonesia sudah bisa berpikir untuk mencari lawan tanding di FIFA Matchday. Selanjutnya tepatnya bulan September mendatang. 5 tim top Eropa siap didatangkan untuk melawan Indonesia. Sebelumnya Norwegia menjadi salah satu tim yang bersedia melawan timnas Indonesia. Norwegia adalah negara yang diperkuat Erling Haaland, namun apabila itu sulit direalisasikan, ada cara lain yang bisa saja dilakukan oleh Erick Thohir. Cara yang dimaksud adalah dengan mendatangkan Manchester City. Jika Manchester City datang, maka Erling Haaland pastinya juga ikut bermain. Namun untuk tahun ini tampaknya tidak bisa karena The Citizens akan bermain di ajang Piala Dunia antar klub. Mungkin tahun depan waktu yang paling cepat melihat Manchester City bermain di GBK. Jika Manchester City mampu didatangkan oleh Erick Thohir, maka pastinya bakal membuat tetangga sebelah kepanasan. Menurut data yang ada, fans Manchester City di Indonesia ternyata juga sangat banyak. Meski kebanyakan mulai menyukai Manchester City, semenjak tim tersebut dipegang oleh